apa kabar Anda semua? Kita jumpa ini di hari Jumat menjelang akhir pekan, dan terima kasih kami ucapkan kepada Anda semua yang sudah mengirimkan produk-produknya, dan juga sudah sejak kemarin kita tayangkan di Rocky Gerung Official, juga Heads Point, dan juga channel-channel lain yang terafiliasi dengan Forum News Network. Mudah-mudahan ini kontribusi kecil kami ini bisa ikut meringankan beban teman-teman yang saya tahu bahwa dalam situasi sekarang ini sulit sekali mencari pembeli ya, karena daya beli juga semakin menurun. Ya, kesulitan itu satu paket dengan kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah, sehingga potensi kita untuk memulihkan ekonomi justru terhambat oleh amburadulnya kebijakan di bidang pandemi itu. Jadi beban dari ekonomi sekarang adalah pandemi sebetulnya tuh. Tetapi sebaliknya juga beban dari pandemi adalah ekonomi yang dipaksakan untuk jor-joran kemarin dalam bentuk investasi yang salah arah. Ya, Bung Rocky, jadi kalau kita lihat eksodus warga negara asing dari Indonesia itu, sekarang ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara, bukan salah satu, bahkan menjadi negara paling berbahaya di dunia ya. Karena penanganan COVID-nya juga sepanjang bulan Juli ini terburuk. Itu penilaiannya dari WHO kan. Dan angka kalau itu terkonfirmasi, saya kira kalau kemarin coba penurunan diturunkan dengan menurunkan tes PCR-nya, tapi ternyata kematian nggak bisa disembunyikan. Dan kematian itu sekarang juga paling tertinggi di dunia. Ya, itu fakta yang tidak mungkin lagi disulap melalui pernyataan pers dari istana. Kan biasanya istana dia masih muter-muter, ya tapi ini iya, tapi sudah diputuskan oleh internasional bahwa Indonesia ini adalah negara gagal. Karena itu semuanya kabur dari Indonesia. Jadi kita mesti lihat bahwa orang asing yang akhirnya menghentikan bisnisnya di Indonesia tidak sekedar melihat potensi COVID, atau bukan sekedar karena takut kena virus COVID, tapi juga takut melihat perkembangan politik yang setiap saat bisa menghasilkan keguncangan. Karena kalau kita deteksi secara sangat dalam, keresahan itu ada di semua pojok kota hari ini. Sekarang mulai tumbuh semacam persaingan opini soal apakah bangsa ini bisa diselamatkan, dan istana selalu reaktif, menganggap bahwa enggak, itu mereka yang nyebarin opini itu adalah hanya ingin mengganti kekuasaan. Loh, ini jadi fakta-fakta sosiologi nggak pernah diperhatikan oleh publik. Dan itu sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa kemampuan istana untuk bahkan mengenali potensi konflik itu dia nggak punya lagi. Jadi terlihat bahwa Pak Jokowi sebetulnya kehilangan grip terhadap, grip artinya kehilangan pegangan, kehilangan cengkraman terhadap kondisi politik. Partai-partai di dalam koalisi pendukung dia sendiri sekarang udah terpecah belah tuh. Dan itu menunjukkan bahwa ya sudah, potensi pembusukannya memang sudah sedang berjalan. Nah, orang asing itu dia cuma lihat bahaya nih Indonesia nih. Kalau COVID nggak bisa ditangani, masih bisa minta bantuan negara asing sebetulnya tuh. Tapi kalau investor terutama dan negara-negara yang secara strategis punya kaitan dengan stabilitas Indonesia, Amerika, Australia, melihat itu lebih dari sekedar soal COVID, tapi soal instabilitas politik yang setiap saat bisa pecah menjadi pertentangan terbuka. Iya. Oke, jadi ini memang karena seperti diperkirakan bahwa COVID ini ujungnya kan bisa kepada masalah kerusuhan sosial, dan kelihatannya para orang asing ini tidak hanya khawatir dengan COVID, tapi juga khawatir dengan potensi yang Anda sebut tadi itu sebagai potensi munculnya social unrest. Betul, dan mereka sebetulnya punya akses terhadap keadaan di bawah itu. Karena relasi dengan LSM, relasi dengan tokoh-tokoh oposisi. Jadi mereka paham bahwa Pak Jokowi lagi guncang, tapi memang nggak bisa diperlihatkan. Karena seolah-olah buzzer mengamuk, kita baik-baik aja. Jadi baik-baik aja, tapi orang kabur dari Indonesia. Kan ini paradoks kan. Jadi semakin buzzer ini, semakin istana membantah, denial, semakin terlihat bahwa ada problem besar. Lain kalau
publik asing menganggap nggak apa-apa, Indonesia ada COVID, tapi ya kita bisa atasi itu, karena itu kita tetap stay di Indonesia tuh. Tapi ini berlangsung dua lapis kecemasan, kecemasan kesehatan dan kecemasan politis. Nah, bagian-bagian ini kan nggak bisa sekedar diucapkan oleh mereka yang sok-sok habis ketemu presiden bilang aman, saya barusan membaca apa yang diinginkan presiden. Jadi semuanya bohong. Nah, kebohongan itu terlihat hari-hari ini, eksodus dari rame-rame orang keluar dari Indonesia. Bung Rocky, kalau kita lihat ya dari data-data ini, saya mengutip data yang dibuat grafisnya oleh CNBC ini. Disebutkan bahwa peringkat yang terbanyak itu, yang eksodus dari Indonesia itu orang Jepang. Yang kemarin memang ada permintaan secara resmi dari pemerintah Jepang ya untuk menarik diri dari Indonesia, meskipun katanya dibungkus dengan alasan diplomatik bahwa mau dilakukan vaksin di negaranya gitu. Nah, yang nomor 2 itu juga yang agak cukup mengagetkan adalah Cina. Gitu loh, karena bagiannya kan selama ini kita tahu bahwa tenaga kerja Cina itu berundang masuk ke Indonesia, tapi ternyata warga Cina juga banyak yang eksodus dari Indonesia, dan menjadi ironis karena sebenarnya ini kan virus COVID-nya asalnya dari Wuhan. Dan yang ketiga ini berikutnya dari Korea Selatan. Ini kalau kita lihat ini ya, Korea Selatan, dan kemudian Amerika keempat. Ini kalau kita lihat dari grafik utang maupun penanaman modal di Indonesia, ini negara-negara utama nih di Indonesia yang menanamkan modal dan memberikan utang ke Indonesia. Iya, kalau ya Jepang tentu atau semua negara pasti pakai alasan diplomatik gitu. Ya kami mau vaksin, ya sebetulnya dengan gampang kita baca bahwa bukan itu maksudnya. Kalau mau vaksin 2 dokter dikirim selesai divaksin di sini kan. Ibu aja vaksin dari Jepang, divaksin aja di sini. Tapi memang bukan itu problemnya. Apalagi Amerika, lihat hal yang lebih strategis dengan keadaan dalam negeri itu. Jadi terlihat bahwa kemampuan diplomat asing untuk mendeteksi keadaan itu yang menyebabkan mereka pergi. Cina, apalagi Cina mungkin udah nyebar intelnya kemana-mana dan melihat potensi ada semacam, ya ada potensi krisis rasial sebetulnya. Dan China tentu yang paling peka terhadap itu karena sejarah hubungan kita dengan China dalam banyak peristiwa politik. Jadi tetap saya melihat ini satu faktor yang mempercepat the end game sebetulnya. Jadi kita sebetulnya kalau menganalisis, kita tahu faktor-faktor strategis, faktor komplementer, dan faktor-faktor yang sebetulnya undercurrent itu yang ada di bawah permukaan. Ini Basri kan nggak ngerti itu. Atau pejabat-pejabat istana yang sok-sok jadi juru bicara juga nggak ngerti itu, karena mereka nggak terlatih untuk lihat undercurrent politiknya apa itu. Efikasi kekuasaan turun terus, dan tentu pemerintah masih berupaya untuk mengatakan ya ini soal ketidakdisiplinan rakyat. Loh, ketidakdisiplinan rakyat itu akibat dari ketidakdisiplinan kebijakan, kan begitu cara lihatnya tuh. Ya, dan memang kemudian setelah Pak Mahfud MD mengakui bahwa ada orang iseng ini, ternyata kemudian muncul lagi nih statement dari Ali Muhtar Ngabalin yang menyatakan bahwa ada beberapa provokatornya, disebutnya ada seorang mantan menteri, mantan Menko gitu, yang ada doktor, dan kalau disebutnya mantan Menko ini pokoknya orang yang pernah punya sakit hati pada Pak Jokowi gitu. Dan kita sudah bisa menduga-duga siapa yang dimaksudnya. Ini 2 info aja ini udah bertolak belakang gitu. Setiap kali Pak Presiden bicara di publik, daya tahan imunitas kita itu turun 10%. Itu pasti, karena orang menganggap nggak perlulah Presiden ngomong tuh. Jadi udah terbentuk psikologi itu. 10% drop. Setiap kali Pak Mahfud ngomong, turun lagi 10% tuh. Karena menganggap Pak Mahfud nggak ngerti persoalan itu, hanya coba melintir-pelintir. Setiap kali Ngabalin masuk dalam pembicaraan semacam itu, dropnya 30% lagi. Jadi udah 60% sebetulnya. Pak Jokowi nyumbang 10, Pak Mahfud 20, sekarang saudara Ngabalin nyumbang itu lagi. Karena dia cuma nguping. Kan dia mau senangin presiden, sekaligus senangin Pak Mahfud, menganggap, oh ya saya tahu. Lah Mahfud sendiri bilang 7 orang iseng gitu. Tapi dia bilang ada intelektual bakal bekas menteri koordinator, ya Rizal Ramli yang dia tuduh, saya kira itu, karena cuma itu ada yang di otaknya kan. Apa Rizal Ramli orang iseng itu kan. Jadi pertentangan itu hanya untuk menipu diri sendiri sebetulnya. Padahal udah jelas-jelas itu istana kena prank kan, gitu aja kan. Jadi ini
apa namanya, keadaan realnya begitu sebetulnya. Tapi ya udahlah, kita komentar itu sebagai lucu-lucuan pada era ngabalin. Ya, nah kalau kita lihat perkembangan di negara-negara lain tadi kan dibandingkan ada yang tingkat penanganannya paling bagus, kemudian paling buruk, dan kita termasuk yang paling buruk. Memang situasinya sangat mengkhawatirkan. Ketika negara-negara lain mungkin bersiap-siap katakanlah yang disebut new normal ini benar-benar new normal ya, bukan istilah yang sering kita dengar itu. Dan kemudian sekarang ada kekhawatiran juga dari seorang epidemiolog yang memperkirakan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara terakhir yang keluar dari pandemi. Ini kan mengerikan. Saya kemarin mendengar seorang epidemiolog juga menyebutkan bahwa ya paling cepat itu 3 sampai 5 tahun lah kita baru bisa keluar dari pandemi ini. Itu pun kalau tidak ditemukan mutasi origin Indonesia. Gitu. Saya kira udah ketemu tuh mutasi origin Indonesia yang sekarang mungkin dalam 1 minggu nanti diberitakan gitu kan. Nah, riset menemukan ada virus yang betul-betul bercokol di dalam kedunguan kebijakan, sehingga dia memanfaatkan kedunguan kebijakan untuk bermutasi. Kan virus ini dia kan tidak bersemayam sebetulnya, dia ingin membelah diri itu bukan di dalam tubuh manusia, dalam paru-paru atau dalam segala macam. Karena dia cuma menumpang pada tubuh manusia supaya dia mampu terus-menerus hidup kan. Secara logis sebetulnya ya jangan punahkan sebuah manusia. Kalau virusnya membunuh semua manusia, lalu virusnya juga ikut meninggal kan. Padahal dia butuh bertahan juga. Itu hukum evolusi biasa tuh. Tapi yang berbahaya kalau virus itu membelah diri dengan memanfaatkan otak kebijakan yang dungu. Jadi dia membelah diri di otak politik kekuasaan. Kan otak politik ini yang menghasilkan kebijakan bodoh. Virus memanfaatkan itu. Itu yang disebut asli Indonesia. Jadi saya kira masalah-masalah semacam ini yang kita tunggu sebetulnya satu upaya terakhir, dan itu nggak mungkin kita lihat lagi. Jadi kita akan hidup dengan virus yang disebabkan oleh kebodohan kebijakan pemerintah, bukan virus yang sebetulnya secara evolusioner ingin terus-menerus hidup di dalam tubuh manusia itu. Dan karena itu tubuh manusia nggak boleh sekaligus dilenyapkan secara massal. Ini soalnya tuh. Jadi selama kebijakan itu buruk dan tidak punya konsistensi, selama itu virusnya hidup, itu aja. Ya, Bung Rocky, saya kira kita penting untuk mengingatkan kembali kepada publik bahwa kalau di COVID itu ada yang disebutnya long COVID ya, dampak pasca orang terkena COVID itu biasanya disebut long COVID. Tapi kalau dari perbincangan ini kemarin kita dan juga data-data yang saya baca, kelihatannya setelah ini kita akan mengalami long crisis. Ini kan pertama kemarin kita singgung adanya lost generation, adanya brain drain ke akhirat, dan kemarin saya membaca sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah bank yang menyebutkan bahwa sekarang ini di Indonesia itu orang kaya itu bertambah sangat besar. Jadi yang punya aset 1 juta US dollar atau 14 miliar itu bertambah 62,3%. Ini kan paradok dengan situasi ternyata banyak sekali orang yang menjadi miskin, dan terutama kelas menengah itu. Padahal kalau kita bicara kelas menengah ini kan kita bicara soal demokrasi gitu ya, dan biasanya perubahan-perubahan di kelas menengah. Nanti kelihatannya konfigurasi atau peta demokrasi kita itu hanya terdiri dari orang yang sangat miskin dan orang yang sangat kaya sekali. Nah itu kan berbahaya sekali itu dampaknya untuk masa depan demokrasi kita. Nah itu yang sering kali kita mau terangkan. Tapi kan kekuasaan menganggap udah kita bisa hentikan demokrasi dulu untuk nyelesain COVID, karena itu ditekan orang kasih kritik. Padahal secara sosiologis kita tahu bahwa penurunan daya beli itu terjadi sekarang mulai pada kelas menengah tuh. Jadi pemiskinan kelas menengah itu akan terjadi, dan itu artinya akan ada ketegangan antara kelas atas, betul tadi Hersu, kelas atas yang makin meruncing tapi dengan akumulasi yang makin tinggi, dan kelas bawah yang makin paria tuh. Sementara kelas menengah yang ada di batas ketegangan antara kemiskinan dan tidak miskin itu pasti jatuh. Jadi ini sebabnya kita khawatirkan itu. Karena itu demokrasi harus tetap berjalan kendati ada COVID. Nah, itu artinya kita kasih kritik terus tuh. Jadi kekuasaan yang buta, apa namanya, punya mata tapi nggak bisa melihat itu kan. Ada istilahnya, the only thing worse than being blind is having sight but no vision.
Jadi dia punya mata, tetapi sebenarnya dia nggak punya visi itu kan. Ini soalnya tuh kita berupaya selalu untuk mengingatkan itu. Karena itu Safi Ma'arif, Yusuf Kala menganggap cara pertama ini gusur dulu deh, busur-busur ini. Karena mereka yang memecah belah bangsa, mereka yang tidak paham bahwa fungsi kritik di dalam demokrasi itu harus hadir terus kendati ada pandemi. Kan kita kasih kritik terhadap kebijakan supaya ditimbulkan harapan pada rakyat. Ini soalnya. Jadi betul tadi bahayanya akan ada ketegangan antara upper class dan lower class yang makin lama juga akan dihuni oleh lower middle class yang akan turun kelas semuanya. Ya, itu banyak sekali yang turun kelas karena mereka kan tadinya near poor gitu ya. Ini kan contohnya misalnya manajer-manajer di perusahaan-perusahaan yang hidupnya dia masih membayar kredit mobil, membayar kredit rumah, begitu, dan banyak lagi kredit-kredit lain. Nah, ketika tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan, ini kan dia tiba-tiba menjadi miskin karena dia harus membayar utang-utang semua. Itu fenomena yang sangat besar yang terjadi sekarang, menjelaskan mengapa kemudian kalau kita membaca kan di berbagai media banyak sekali rumah-rumah mewah itu yang dijual dengan harga yang murah. Ini kan kelas menengah tadi yang kemudian turun menjadi kelas bawah. Betul, itu daya tahannya memang udah habis itu, dan apalagi UMKM gitu kan yang dari setahun lalu udah dikasih sinyal oleh ADB, Asian Development Bank, bahwa 60 juta UMKM itu separohnya udah collab, separohnya lagi, separoh dari yang separoh itu masih bisa bertahan tapi nggak ada pasar, separohnya lagi masih bisa bertahan tapi alat-alatnya nggak bisa dia bayar yang lagi utang-utang itu tuh. Jadi satu paket pemburukan ekonomi di era pandemi di mana demokrasi berhenti itu kan. Ini intinya tuh. Dan tadi kita melihat fenomena bahwa penguasa kita itu seperti yang Anda gambarkan tadi, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, dan punya hati tapi tidak punya empati. Itu kan yang terjadi hari-hari ini. Ya itu, saya kira yang paling penting itu. Padahal sebetulnya rakyat, kalaupun masih ada empati sedikit, rakyat bisa bergotong royong itu. Jadi meminta rakyat untuk bangkit itu tidak lagi didasarkan pada empati, tapi pada kepanikan kekuasaan. Karena itu minta rakyat supaya mari kita bergotong royong. Dari awal rakyat bergotong royong. Rakyat minta kami ingin membantu pemerintah dengan tidak keluar rumah, tapi beri kami makanan itu. Lalu buzzer-buzzer menyerang. Bukan itu masalahnya. Lu memang itu masalahnya. Jadi dari awal semua orang berdoa agar supaya negeri ini selamat. Tapi dari awal pemerintah tidak peduli. Mereka yang punya stok doa yang paling bagus sebetulnya adalah ulama yang nanti akan diikuti oleh umat itu. Nggak dikasih kesempatan berdoa karena ditahan aja kan, ditangkap-tangkepin kan. Dan orang lo kok nyinyir lagi? Bukan, memang itu faktanya karena persaingan politik gitu kan. Jadi sekarang ada di dalam ujung ketika semua modal kultural diperlukan. Modal kultural itu kan cultural capital kita adalah solidaritas. Cultural capital kita adalah doa, cultural capital kita adalah humanity. Semua itu akhirnya tidak bisa diefektifkan. Karena dari awal pemerintah denial. Mereka yang beroposisi dianggap tidak bisa berdoa secara sempurna. Kira-kira begitu maksudnya. Nah itu oposisi lebih baik dipenjarain daripada kita berdoa. Iya. Oke, kita tinggalkan COVID sejenak. Ada satu info yang saya kira juga cukup menarik. Ini ada ratusan alumni UI yang akhirnya mendesak rektor UI untuk mengundurkan diri. Nah, kalau sebelumnya Dewan Guru Besar hanya meminta statutanya diubah. Ini kelihatannya para guru besar ini sibuk dengan persoalan mereka sendiri ini karena berkaitan dengan kewenangan rektor untuk mencabut gelar akademis. Saya baca di Universitas Indonesia ada 3 blok gitu. Blok yang oportunis, yang berupaya untuk kalau bisa ini diselesaikan tapi jangan mengganggu kepentingan kami. Dosen-dosen banyak nih. Begituan. Demikian juga para profesor nih yang seolah-olah menganggap bahwa problem UI cuma soal problem statuta itu. Kembalikan statut. Bukan, ini problem yang menyangkut moralitas bangsa itu. Karena rektor semua universitas itu adalah lambang dari integritas. Dia berbohong, satu kali dia berbohong itu sama dengan 1000 kali koruptor berbohong itu. Karena ini adalah mata pengetahuan, cahaya bangsa. Mercusuar itu ada di Universitas Indonesia, di semua universitas. Jadi itu kelompok pertama nih oportunis, segala macam. Kelompok kedua yang sekedar menunggu. Kalau dipecat gue juga enak, kalau nggak dipecat gue juga enak. Ini lebih berbahaya lagi karena mereka melempem, nunggu situasi, nongkrong di ruang-ruang rapat dosen, lalu kasak kusuk tapi nggak mau punya pendapat gitu. Ini yang saya baca. Kelompok ketiga memang yang disewa oleh negara untuk bikin buzzer baru. Bahwa kami mendukung rektor segala macam. Jadi ini sebetulnya keadaan.
Nah, keadaan UI itu adalah cerminan dari keadaan Indonesia itu. Yaitu ada partai-partai yang sebetulnya udah resah, tapi ya mungkin gue lihat deh, kalau lu duluan gue ikut, kalau lu nggak mau gue nggak mau tuh. Itu yang ada di kita sebetulnya. Iya. Yang paling bahaya nih dosen-dosen UI ini yang karena kedunguannya tidak bisa melihat arah dari perkembangan politik yang dikaitkan dengan kedudukan saudara siapa itu rektor UI itu yang punya kepentingan. Kan ini rektor UI tim dari Omnibus Law itu. Jadi memang ditaruh di situ oleh oligarki, kan gampangnya begitu. Ini kan caloknya oligarki yang berupaya untuk silencing critical point of view dari Universitas Indonesia kan. Karena itu MWA-nya juga kebanyakan adalah calok juga. Jadi percalokan oligarki masuk ke UI. Lalu dosen-dosen UI itu sekedar ya kita tunggu perkembangannya, itu kan dungu kan. Ya. Nah, berkaitan dengan itu kemarin sejumlah sahabat yang alumni UI, terus anak-anaknya juga sekolah di UI mengusulkan agar nama Indonesia itu dicabut dari UI karena tidak dianggap tidak pantas lagi menyandang UI. Nah, ada yang mengusulkan menggunakan Universitas Depok, tapi orang Depok juga marah gitu kan, dianggap nanti diperkecil lagi. Saya bilang, oke, Universitas Pondok Cina, orang Pondok Cina juga nggak mau. Nah ini kan jadi bingung juga. Itu ada lebih kecil lagi, Universitas Kukusan gitu. Tapi orang Kukusan juga marah. Jadi betul tuh, saya baca Adi Masardi, beberapa dosen yang anaknya di UI juga terganggu tuh. Kalau saya memang udah anggap ya udah UI itu adalah sesuatu yang apa namanya dying gitu dan yang membusuk bersama dengan si rektor. Yang saya khawatirkan kita tidak bisa menghubungkan lagi moralitas universitas, integritas universitas dengan integritas istana. Jadi dosen-dosen yang masih nanggung, stupid, oportunis itu nggak bisa paham itu. Padahal universitas didesain secara metodologi untuk melihat setiap kali ada kerusakan moral di UI, itu pertanda bahwa bangsa ini memang sedang disulap atau sedang dihipnotis oleh kekuasaan. Justru dia mesti bereaksi terhadap kekuasaan. Ini banyak teman-teman dosen saya yang memang dari awal memang pengecut, jadi mau diapain gitu kan. Itu soalnya tuh. Ya. Tapi tentu publik tetap mendorong supaya rektor itu diturunkan karena itu adalah langkah pertama untuk end game, menurunkan seseorang yang lebih besar lagi. Oke, saya kira saya punya usulan sebagai jalan keluar, boleh sepakat boleh tidak sepakat. Sementara ini ketika situasinya masih status quo, kita jangan menyebut lagi nama UI dengan singkatan panjangnya Universitas Indonesia karena terlalu besar nama Indonesia disandang oleh universitas yang dipimpin oleh Ari Kunchoro tadi. Kita sebut UI saja gitu. Nanti bawakan statusnya akan dikembalikan seiring dengan turunnya Ari Kunchoro. Gitu usul saya sementara. Ya, kalau ditanya Anda alumni mana? UI. Jadi keadaan itu saya pastikan bahwa saudara rektor itu pasti akan jatuh gitu, dan jatuhnya dengan cara yang menjijikkan karena dia bertahan di atas puing-puing disintegritas, di atas puing-puing immorality itu soalnya. Yes. Jadi UI itu cerminan dari istana sebetulnya. Oke, terima kasih.